Keesokan harinya, saya langsung mengirim pesan ke Kak Silvi, menanyakan apakah sudah ada kabar tentang Anton. Alhamdulillah, sepupu perempuan saya itu bilang kalau semalam Anton sudah menelponnya. Dan hari ini mereka berdua akan kembali melanjutkan photoshoot untuk prawedding yang sempat tertunda. Tapi, ada satu hal yang membuat gusar pikiran saya. Kata Kak Silvi, Anton sempat bilang kalau dia takut ke saya. Apa iya gua lupa mengancamnya semalam untuk tidak menceritakan soal apa yang udah gua lakukan di hadapan Anton? Kalau sampai dia ngoceh dan mengadu ke Kak Silvi tentang bagaimana gua melakukan hal-hal tidak masuk akal semalam, bisa jadi ribet urusannya. Udahlah, gua yakin Anton tidak sebodoh itu untuk mengadu dan belum tentu pula orang lain akan percaya dengan mudahnya. Ada satu hal yang sedikit membuat saya kurang srek hari ini. Ibu meminta saya untuk mengantarnya ke rumah keluarga Pak Sugi. Kebetulan kata ibu, adik saya Ayu mau diajak jalan sama Tante Septi. Awalnya saya berusaha menolak karena hari ini memang sudah berjanji untuk mampir ke studio musik milik Arya, sekaligus akan memperkenalkan saya dengan teman satu bandnya. Tapi bukan ibu namanya kalau tidak bisa membuat saya mengangkat kedua tangan untuk menyerah. Dengan meminta satu syarat, akhirnya saya pun menuruti kemauan ibu. Syarat saya cukup sederhana, yaitu meminta ibu untuk tidak melanjutkan perjodohan konyol antara saya dengan Ayu saat kami masih duduk di TK. Saya niatnya hanya ingin memakai kaos oblong dengan sweater kumal hitam serta celana pendek dan sendal jepit. Tapi ibu mengomeli dan menyuruh saya untuk segera berganti pakaian dengan baju yang ia pilihkan sendiri untuk saya. Nih, kalau pakai kemeja ini, kamu bakalan tambah ganteng, Bang, kata ibu sembari mengeluarkan sebuah kemeja hitam dari lemari saya dan menyodorkan ke arah saya yang masih duduk di pinggir tempat tidur dengan wajah masam. Bu, abang kan cuma ngantar doang, ngapain harus rapi banget sih? Emangnya mau kondangan? Tanya saya dalam bentuk sebuah penolakan. Ibu seperti sengaja tidak mendengar keluhan saya barusan, tapi malah memisahkan kemeja hitam tadi dan kembali mengubek lemari pakaian untuk mencari celana yang pas sebagai bawahan untuk saya. Kedua mata saya langsung membesar begitu ibu tersenyum saat mengeluarkan sebuah celana bahan warna hitam yang dahulu pernah ia jahitkan untuk saya. Dengan cepat, saya berjalan ke arah ibu dan merebut celana yang modelnya nggak banget itu dari tangan ibu. Bu, please jangan paksa abang pakai celana ini ya. Abang janji deh bakalan nemenin ibu kemanapun ibu mau, ucap saya dengan sangat memelas. Loh, kenapa emangnya bang? Celana jahitan ibu kan bagus, sanggah ibu dengan pandangan mulai mengintimidasi. Iya bagus sih, tapi kemejanya kan udah hitam bu, belum lagi celana juga hitam. Abang jadi kayak orang lagi berkabung. Buat kemejanya aja gak apa-apa deh kalau abang pakai. Tapi kalau celananya please bu, abang sendiri yang pilih ya. Ibu nyuruh abang apaan juga pasti abang kerjain deh. Ibu nampak mempertajam tatapannya ke saya, tapi saya balas hanya dengan wajah super memelas, lengkap dengan beberapa kedipan kedua mata saya ke arah ibu yang sudah tampil cantik. Ya sudah, ibu kasih waktu 10 menit buat cari celana. Tapi awas, jangan celana yang robek-robek ya bang. Ibu tunggu di teras, kata ibu setelah memberikan ancaman dan membuat saya menganggukkan kepala. Dengan cepat, saya kenakan kemeja hitam model slim fit tersebut, lalu mencari celana yang pas sebagai bawahan. Saya tersenyum saat melihat celana jeans biru cerah dengan model ujungnya mengecil ada di bagian tengah tumpukan celana saya yang lain. Tanpa banyak berpikir, saya langsung memakai celana itu dan mengambil sepatu airwalk hitam untuk menimpali warna kemeja. Untuk beberapa saat, saya berkaca dan tersenyum puas melihat ketampanan diri sendiri. Sayangnya tidak ada sekar yang biasa saya jadikan sebagai fashion advisor. Kembali hati saya terasa perih karena merasakan suatu rasa sakit atas sebuah kehilangan. Sambil menekan perasaan itu, saya mengambil topi hitam bermerek sama dengan sepatu untuk menutupi rambut yang panjangnya sudah menutupi alis. Ibu yang sedang duduk di teras sambil memainkan HP-nya langsung menoleh ke arah saya. Pandangan matanya memperhatikan saya dari kaki hingga kepala, lalu mengambil nafas dalam-dalam sambil menggelengkan kepalanya. Gimana bu? Ganteng kan abang? Tanya saya seraya sedikit merentangkan kedua tangan di hadapan beliau. Sudah, kamu anterin ibu sekarang. Uminya Ayu udah nunggu di rumahnya. Ibu gak sabar mau nemuin sahabat lama yang udah kayak saudara sendiri, kata ibu seraya berjalan menuju mobil yang sudah berada di halaman rumah. Saya tersenyum mendengar reaksi ibu dan melihat wajahnya yang ceria. Tapi
Senyuman saya perlahan menghilang saat mengingat kalimat beliau barusan tentang pertemuannya dengan seorang sahabat lama yang menurutnya sudah seperti saudara. Ingatan saya kembali ke arah ketiga saudara saya, Bimo, Rido, dan Suluh. Gimana kabarnya mereka? Meskipun hubungan persaudaraan kami rusak, tapi saya tetap mengharapkan mereka baik-baik saja. "Bang, cepet nyalain mobilnya. Kok malah bengong gitu?" tanya ibu dengan suara tegas ke arah saya yang termenung di belakang setir. Tanpa membantah, saya langsung menghidupkan mobil dan melajukannya perlahan untuk mengeluarkan kendaraan peninggalan ayah itu keluar dari halaman rumah. "Rumah Pak Sugi di mana emangnya, Bu?" tanya saya saat berhenti menunggu mobil lain yang hendak berbelok di depan. "Villa Dago Pamulang, Bang." Ucapan ibu barusan sontak membuat kedua mata saya terbelalak. Ternyata rumah keluarganya Ayu terletak di perumahan yang sama dengan rumah keluarganya Anggi. Kenapa harus di sana sih rumah mereka? Gimana gua bisa move on kalau sedikit-sedikit ada aja yang membuat gua teringat sosok Anggi. Mengetahui keberadaan rumah Pak Sugi dari ibu membuat mulut saya langsung bungkam. Ibu yang menceritakan bagaimana sosok uminya Ayu, yaitu Bu Aisyah, dengan wajah bersemangat hanya saya timpali dengan senyuman dingin beberapa kali. Kira-kira 1 jam saya dan ibu akhirnya tiba di perumahan yang dimaksudkan oleh beliau. Ingatan saya kembali terbayang sosok Anggi begitu memasuki perumahan tersebut. Saya sangat berharap letak rumah Pak Sugi tidak berada di gang yang sama dengan rumah keluarganya Anggi. "Di depan ada perempatan, Bu. Kita ambil belokan yang mana nih?" tanya saya dengan hati was-was. Sejenak ibu mengeluarkan HP-nya dari dalam tas tangan, lalu membuka gadget itu dan membaca sebuah pesan. Kata Bu Aisyah, "Kalau sudah tiba di perempatan, kita ambil belokan yang kanan, Bang." Ucapan ibu lagi-lagi membuat saya harus menepuk jidat sendiri. Harapan saya untuk tidak melewati rumah keluarganya Anggi seketika pupus. Ternyata rumah yang saya tuju itu ada di gang yang sama dengan rumah yang tidak ingin saya lewati tersebut. Dengan sedikit malas, saya mulai menyalakan sign lamp sebelah kanan sebelum berbelok. 3 rumah sudah saya lewati di gang tersebut. Tinggal 2 rumah lagi, maka saya akan melewati rumah Anggi. Perasaan saya semakin tak menentu saat 1 rumah lagi sudah terlewati. Sedikit menambah kecepatan, saya melajukan mobil dengan maksud agar lebih cepat melewati rumah keluarganya Anggi yang gerbangnya sedang terbuka lebar. Tapi tiba-tiba, sebuah mobil Honda HR-V keluar dari rumah yang amat sangat ingin saya lewati itu. Saya yang merasa terkejut langsung menginjak rem dan tidak sengaja menekan klakson. Mobil berwarna hitam itu tampak menurunkan kaca jendelanya dari posisi kemudi. Saya sedikit menurunkan ujung topi untuk menutupi wajah karena khawatir Anggi yang sedang berada di belakang kemudi. Saya nggak mau sampai Anggi melihat saya dan saya pun sama enggannya untuk melihat Anggi. Perasaan saya sedikit lega saat melihat ternyata seorang pemuda yang ada di belakang setir mobil tersebut dan saat ini sedang menatap ke arah saya dan ibu. Kembali saya menaikkan topi dan menurunkan kaca jendela. "Ambil kiri aja, Bang. Mobil itu nunggu orang kayaknya," kata ibu dengan wajah mulai sebal. "Gak bisa, Bu. Ada mobil lain yang parkir di sebelah kiri jalan." "Tuh orang kenapa lama sih?" kata saya yang juga mulai merasakan hal sama seperti ibu. 1 klakson sengaja saya bunyikan saat 2 menit sudah terlewat. Namun, mobil tersebut masih saja menjegal di depan. Suara klakson dari mobil yang ada di belakang mobil saya juga beberapa kali terdengar. Saat tangan saya hendak menekan klakson kembali, tiba-tiba seorang gadis cantik keluar dari dalam pagar dan berjalan menuju mobil hitam tersebut. "Bang, itu Anggi," kata ibu ke arah saya yang menatap nanar ke sosok seorang gadis berpakaian cukup ketat. Tanpa sengaja, tangan saya lagi-lagi menekan klakson, yang bunyinya langsung membuat Anggi menoleh ke arah mobil yang berisi saya dan ibu. Sejenak, saya melihat kedua mata Anggi membesar begitu pandangan kami bertemu untuk beberapa saat. Gadis itu nampak menghentikan jalannya menuju mobil hitam yang menghalangi mobil lain termasuk mobil peninggalan ayah. Tapi hal itu tidak berlangsung lama. Anggi yang sempat melangkahkan kedua kaki untuk mendekati mobil kami langsung berhenti saat pemuda yang ada di balik kemudi keluar dan memegang tangan gadis itu. Seketika duduk saya menegak dengan kedua mata menyorot tajam ke arah mereka berdua. Kali ini dengan sengaja saya menekan klakson berkali-kali hingga membuat pemuda itu dan Anggi kembali menoleh ke arah saya dan ibu. Saya langsung membuka topi agar sosok saya dapat dilihat jelas oleh mereka. Anggi terlihat semakin terkejut dan berusaha melepaskan pegangan tangan pemuda itu dari lengannya.
Emosi saya yang sudah tersulut membuat saya membuka pintu dan hendak turun keluar dari mobil. Tiba-tiba, ibu memegang bahu saya dan membuat saya langsung menoleh ke arahnya. Ibu tahu betul wajah saya jika sedang termakan amarah. "Istighfar bang," kata ibu dengan suara lirih. Saya mencoba sekali menekan emosi yang sudah tersulut. Dengan menarik nafas dalam-dalam, saya memberi ibu senyuman agar ia bisa merasa lega. Lalu, saya kembali melanjutkan apa yang sempat tertunda sebelumnya. Perlahan, saya turun dari mobil dan berdiri di samping pintunya. Tatapan saya sengaja tidak menatap Anggi, tapi menatap pemuda yang ada di sebelahnya. "Mas, tolong kalau mau pacaran, jangan di jalan. Lu gak lihat? Banyak mobil berjejer di belakang mobil gua," ucap saya sengaja memancing emosi pemuda yang sedang bersama Anggi. Dan berhasil. Pemuda berambut cepak itu terlihat mendengus sebal dan mulai berjalan menghampiri saya. Sayangnya, Anggi menghentikan langkah pemuda itu dengan cara menarik lengannya, lalu mengajak selingkuhannya itu untuk masuk ke dalam mobil. Sebelum mereka masuk ke dalam kendaraan yang menghadang jalan dan membuat beberapa pengemudi kesal, Anggi sempat menoleh kembali ke arah saya dengan wajah penuh kesedihan. Saya hanya tersenyum getir menjawab tatapan dari Anggi, kemudian kembali masuk dan duduk di sebelah ibu. Beberapa kali ibu mengelus-elus bahu saya tanpa mengucapkan apapun. Saya kembali menoleh ke arah ibu dan memberinya senyuman manis meski dalam hati saya sudah berlumuran darah. Setelah jalan kembali lancar, saya segera melajukan mobil tanpa melirik ke arah mobil hitam yang berjalan melewati kami. Saya bahkan langsung menutup semua kaca jendela lewat central lock. Mulut saya terus terbungkam tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Benak saya terus dipenuhi wajah Anggi bersama pemuda tadi. Perlahan, saya mengeluarkan HP dari saku celana jeans dan menghapus serta memblokir kontak Anggi. "Jadi kamu udah putus sama Anggi bang?" tanya ibu sambil mengelus lengan saya. Awalnya saya terdiam mendengar pertanyaan ibu. Pandangan saya terus fokus ke jalan tanpa sedikit pun melirik ke arah beliau. Ibu sendiri terdengar menarik nafas panjang lalu mengeluarkannya perlahan. "Bang," kata Bu Aisyah, "gerbang rumahnya berwarna hijau. Kamu nyetirnya pelan-pelan aja ya. Bu Aisyah udah nunggu di depan gerbang rumahnya kok," kata ibu yang kali ini saya jawab dengan anggukan kepala. "Tuh bang, itu Bu Aisyah," seru ibu sambil menunjukkan telunjuknya ke seorang wanita berbusana syar'i berwarna hitam yang sedang berdiri di depan gerbang sebuah rumah besar. Saya segera kembali menyalakan lampu sen kanan dan mulai menepi 1 meter di hadapan wanita tersebut. Dengan penuh semangat, ibu langsung membuka pintu dan setengah berlari ke arahnya. Saya tertegun melihat ibu dan wanita yang merupakan sahabat lamanya itu sedang berpelukan erat sambil masing-masing sama mengeluarkan air mata bahagia. Tanpa menunggu perintah dari ibu, saya langsung turun dan berniat menyalami sahabatnya itu. Dengan sopan, Bu Aisyah menyalami saya tanpa menyentuh tangannya. Saya sangat menghargai hal tersebut. Ternyata Bu Aisyah sangat menjunjung tinggi akidah Islam, termasuk adab menyapa lawan jenis yang bukan muhrim. "Ini imam anak pertamaku, Ais," ucap ibu sambil menepuk-nepuk punggung saya. "Subhanallah, sudah besar anak kamu, Sum. Tinggi pula, mirip almarhum ayahnya. Dulu sewaktu TK hanya sebatas pinggangku tingginya," jawab Bu Aisyah yang saya balas langsung dengan senyuman. "Kamu masukin aja mobilnya ke dalam, Mam. Umi buka dulu gerbangnya ya," kata Bu Aisyah yang diiringi anggukan kepalanya ibu. Saya mengangguk sekali dan kembali masuk ke dalam mobil. Sementara Bu Aisyah membuka pintu gerbang rumahnya dengan ditemani ibu yang mengekor dari belakang. Dengan perlahan, saya memundurkan mobil peninggalan ayah, lalu mulai memasukkannya ke dalam gerbang yang sudah terbuka lebar. Rumah Pak Sugi cukup besar, dengan bangunan 2 lantai bercat warna krem dan halaman yang lumayan luas. Saya memarkirkan kendaraan milik almarhum ayah persis di belakang mobil Honda Jazz hitam yang saya tahu kepunyaan Ayu. "Ayo masuk, Sum, ajak imam sekalian," ajak Bu Aisyah sambil menggandeng tangan ibu. Saya yang sudah keluar dari mobil mengekor mereka dari belakang. "Ayo, lihat siapa yang datang nih," teriak Bu Aisyah dengan suara cukup keras ke arah lantai 2. Saya dan ibu yang sudah duduk di sofa besar berwarna hitam menatap ke arah suara langkah kaki dari lantai 2. Ayu nampak sangat terkejut melihat siapa yang datang. Senyumnya langsung tersungging begitu melihat ibu, tapi saat menoleh ke arah saya, hilanglah senyuman itu berganti wajah yang masam. Dengan hangat Ayu menyalami ibu dengan mencium punggung tangan kanan beliau. Saat tangan saya sudah terulur, dia hanya mengacungkan 2 tangan tak mau membalas salam saya,
seperti yang uminya lakukan di luar. "Suamimu ada di rumah, Ais?" tanya ibu yang kembali digandeng lengannya oleh Bu Aisyah. "Kalian ngobrol dulu sini ya, Umi mau bicara sama Bu Sumi di sana," kata Bu Aisyah sambil tersenyum dan menunjuk ke arah 2 bangku di sudut kanan dalam rumahnya. "Oh iya Ayu, kamu beliin Umi kue di toko Tante Rosa ya, cantik?" pinta Bu Aisyah ke anak gadisnya. Ayu sempat terlihat kaget begitu mendengar perintah uminya. Dari tatapan mata gadis itu, jelas sekali ia ingin menolak. Tapi Umi Aisyah membalas tatapan mata Ayu dengan setengah melotot dan membuat gadis itu langsung tersenyum getir seraya menganggukkan kepala, lalu meraih kunci mobilnya di atas meja. "Biar Imam aja yang antar yuk," ucap ibu yang membuat kedua mata saya membesar menatap beliau. Bukannya membalas tatapan saya dengan lembut, ibu malah bertindak sama dengan sahabatnya pada Ayu. Beliau ikut menajamkan pandangan mata untuk mengintimidasi saya seperti biasa. "Gak usah tante, biar Ayu pergi sendiri aja. Lagi pula tante sama Imam kan baru sampai, jadi masih capek kan?" tolak Ayu dengan halus diiringi senyuman dari wajahnya yang cantik. "Iya bu, abang masih capek nyetir," timpal saya sambil menatap lagi ke arah ibu. "Istirahatnya bisa nanti bang," sahut ibu dan memaksa saya harus menelan ludah setelah mendengarnya. Sesaat Ayu melirik ke arah saya dan saya balas dengan menaikkan 2 alis mata. Kemudian gadis itu meletakkan kembali kunci mobilnya di atas meja dan mulai melangkah menuju pintu. Sementara saya menarik nafas dalam-dalam dan mengeluarkannya perlahan, lalu ikut berjalan mengekor di belakang Ayu. Saya sempat menoleh ke belakang ke arah ibu dan Bu Aisyah. Mereka berdua nampak mulai bersenda gurau sambil tertawa kecil. Lebih tepatnya tertawa jahat. Entah mengapa saya merasa kedua wanita yang hampir menginjak usia paruh baya itu seperti sengaja ingin mengerjai saya dan Ayu. "Toko kuenya di mana yuk?" tanya saya saat mulai berjalankan mobil hendak keluar dari gerbang rumahnya. "Blok M," ucapan Ayu seketika membuat saya mengerem mendadak dan menatap gadis itu dengan tatapan setengah tak percaya. "Yakin lu?" tanya saya kembali untuk memastikan telinga ini tidak salah mendengar. Ayu hanya mengangguk dengan kedua mata terus menatap ke depan dan memasang muka sebal. "Nggak sekalian aja, nyokap lu nyuruh beli kuenya di Jogja?" kata saya sambil meniupkan nafas ke atas. Benar-benar Bu Aisyah sama nyokap niat banget buat ngerjain saya sama Ayu. Apa maksudnya coba? Gua kan udah minta ibu agar tidak meneruskan upaya perjodohan konyol di masa silam. Tapi kalau situasinya seperti ini, jelas banget kalau kedua sahabat lama itu sedang merencanakan sesuatu kepada gua dan Ayu. Lu bayangin aja bre, rumah Ayu di Pamulang, sedangkan toko kue Rosa di Blok M. Di jam yang biasanya lalu lintas sedang padat-padatnya seperti sekarang, gua sama Ayu harus menempuh jarak berkendara yang lumayan jauh. Apa memang gak ada toko kue lain daerah situ? Sepanjang perjalanan, saya dan Ayu sama-sama tidak ada yang mau mulai pembicaraan. Ayu sibuk memainkan HP, sesekali gadis itu tertawa kecil, lalu kembali diam dan memasang wajah masam begitu saya melirik ke arahnya. Terasa sekali suasana di antara kami sangat kaku. Ayu mungkin masih marah setelah sempat saya bentak di rumah beberapa hari lalu. Saya juga malas untuk membujuknya, apalagi minta maaf, karena saya punya alasan kuat di belakang itu. Mulai merasa bosan, saya memasukkan kumpulan lagu rock dan heavy metal di MP3 yang ada di flash disk. Lagu dari Metallica menjadi lagu pertama yang terputar. Saya langsung membesarkan volume dan mengikuti alunan musiknya dengan kepala yang bergerak-gerak serta kedua tangan pelan memukul setir. "Bisa nggak sih lagunya jangan yang berat kayak gini? Udah tahu macet malah bikin pusing kepala dengar musiknya," keluh Ayu sambil menekan tombol stop dan membuat lagu cadas tersebut berhenti di tengah jalan. Saya menatap gadis itu dengan tajam. Berani-beraninya dia mengganggu kesenangan gua di mobil gua sendiri. Baru saja saya mau memberikan komentar pedas, tiba-tiba HP di saku celana saya bergetar. Saya segera mengambil gadget tersebut dan membuka pesan yang sepertinya baru saja masuk. "Minta maaf ke Ayu. Kalau kamu gak minta maaf, siap-siap cari makan di luar selama 2 minggu. Ibu gak mau tahu. Pokoknya harus, titik." Itu bunyi pesan yang telah dikirimkan ibu dan membuat saya langsung berteriak tertahan karena geram. "Kamu kenapa?" tanya Ayu sambil melirik saya dengan tatapan aneh. Saya hanya nyengir kuda mendengar pertanyaannya barusan, lalu menarik nafas dalam-dalam. Benak saya terus memikirkan perintah ibu lewat pesan WA sekaligus ancaman beliau. Sesekali saya melirik ke arah Ayu yang sudah fokus menatap ke jalan tanpa memainkan HP-nya. "Yu,
gua minta maaf ya soal bentakan gua waktu itu, ucap saya dengan tulus dan kedua mata memandang ke arah yang sama, yaitu ke jalan. Ayu nampak melirik ke arah saya dan saya balas dengan sebuah senyuman saat menoleh ke garis itu. Sejenak, Ayu menghela nafas dan menyandarkan punggungnya agar terlihat lebih santai. Aku udah maafin kok, Mam. Lagi pula bukan sepenuhnya salah kamu. Aku juga mungkin bakal ngelakuin hal sama kalau ada di posisi kamu. Jawaban Ayu membuat saya merasa lega. Waktu itu, aku sempat marah-marah ke Abi yang udah pecat kamu secara sepihak demi memasukkan aku sebagai staf di sana. Aku bahkan memaksa Abi buat panggil kamu untuk kerja kembali dan dia setuju. Makanya Abi langsung menyuruh Pak Rudi mengantarkan aku ke rumah kamu. Meski dia harus kembali lagi ke kantor, tapi yang aku dapat malah bentakan. Jujur aku sempat sakit hati, Mam. Tapi setelah aku pikir-pikir, reaksi kamu ada benarnya juga sih. Jelas Ayu yang membuat saya merasa bersalah. Tapi gue tetap gak mau balik lagi kerja di sana, yuk. Gue mau coba tes masuk PNS 2 bulan lagi. Sekalian pengen tahu kayak gimana sih tes itu? Jawab saya sambil melajukan kembali mobil almarhum ayah ke jalan yang sudah mulai lancar. Aku juga sama, Mam. Gimana kalau kita daftar bareng aja? Kayaknya bakalan seru tuh kalau daftar berdua, ucap Ayu bersemangat. Saya hanya tersenyum dan menganggukkan kepala serta sempat melirik garis itu sekilas. Ngomong-ngomong, kata ibu kamu dan umi aku, kita dulu sempat sekolah TK bareng loh, Mam. Ucapan Ayu membuat saya tertegun. Dalam hati saya bertanya-tanya, apakah Bu Aisyah juga menceritakan soal perjodohan konyol kami berdua ke anak gadisnya itu? Awalnya sih, aku sempat kaget karena gak inget sama sekali sosok kamu. Tapi pas Umi kasih lihat foto kita yang masih pakai seragam TK zaman dulu, aku jadi yakin, Mam. Kata Ayu yang membuat kedua mata saya membesar karena kaget. Lu yakin ada fotonya, yuk? Di mana? Gua lihat dong. Tanya saya dengan wajah antusias sambil menatapnya. Ada, Mam. Bentar ya. Kalau enggak, kamu pinggirin aja mobilnya biar puas lihat foto kita. Jawab Ayu yang saya balas dengan anggukan kepala. Perlahan, saya menyalakan lampu sen kiri dan mulai menepi ke sisi kiri jalan. Sementara Ayu nampak mengeluarkan dompetnya yang cukup besar dan menyodorkan sebuah foto usang dengan kulit bagian belakang sudah berwarna coklat kusam. Dengan cepat, saya mengambil foto itu dan menatapnya lekat-lekat. Gambar yang menampilkan seorang anak laki-laki berambut sedikit panjang memakai seragam kuning dengan rompi hijau dan celana pendek berwarna sama dengan rompi, sedang mengulurkan tangan kanannya ke hadapan anak perempuan berseragam sama yang sedang menangis. Saya tersenyum melihat wajah polos anak kecil itu yang sangat saya kenal betul. Yap, anak dalam foto tersebut adalah benar-benar saya saat berumur 5 tahun. Sementara saya mencermati wajah anak perempuan berambut sebahu dengan bando dipenuhi bunga tiruan, lalu melempar pandangan ke arah Ayu. Ternyata memang benar, wajah Ayu mirip dengan wajah anak perempuan dalam foto. Anak cewek di foto ini beneran elu, yuk? Tanya saya untuk memastikan dan dibalas dengan senyuman sekaligus anggukan kepala gadis itu. Kok cakepan pas masih kecil ya? Ledek saya yang langsung membuat Ayu mencubit pinggang sebelah kiri saya. Seketika saya berteriak kesakitan dan refleks memegang telapak tangan Ayu. Gadis itu langsung menghentikan cubitannya dan menatap saya dengan wajah mulai merona. Saya yang baru sadar ternyata masih memegangi tangan Ayu, sontak melepaskannya dan berdehem sekali. Dan momen aneh pun dimulai. Ayu nampak melemparkan pandangannya ke samping jendela, sementara saya kembali memandangi foto yang ada di tangan kanan. Di belakang saya versi TK, terlihat ibu dengan versi masih langsing dan belum memakai hijab, sedang memegang bahu saya seperti menyuruh untuk mengulurkan tangan ke Ayu, entah maksudnya apa. Di lain pihak, Bu Aisyah yang sudah berhijab tapi belum berbusana syar'i nampak membungkuk dan tersenyum sambil menyeka air mata di pipi putrinya. Ayu, kayaknya gue yang bikin lu nangis ya, Yuk. Tapi muka gue polos-polos aja, kayak gak berdosa gitu, kata saya seraya menoleh ke arah Ayu. Iya, kata Umi aku nangis karena kamu gak mau diajak main sama aku. Kamu mau mainnya sama anak laki-laki. Terus aku ikutin kamu. Tahu-tahu kamu dorong aku sampai jatuh. Jelas Ayu dengan wajah mulai kembali menyimpulkan senyuman. Oh, jadi gara-gara itu. Wah, dari dulu gue udah berhutang maaf ya kayaknya sama lu, Yuk, ucap saya sambil menoleh ke arahnya. Ayu tersenyum manis lalu menundukkan pandangannya. Sejenak saya seperti merasa Ayu ingin mengucapkan sesuatu. Jelas sekali dari sikapnya yang sedikit gelisah. Mam, aku boleh nanya sesuatu nggak?
Tanya Ayu sedikit ragu. Boleh, tanya aja yuk, jawab saya sembari menyodorkan selembar foto usang kepadanya. Ibu kamu pernah ceritain soal rencana dia sama umi aku dulu nggak? Mendengar pertanyaan Ayu, dahi saya mulai berkerut. Saya yakin sekali Ayu ingin membahas soal perjodohan konyol uminya dan ibu saya. Dengan terpaksa, saya berbohong. Saya membalas pertanyaan Ayu lewat gelengan kepala dan kembali menghidupkan mobil. Saya sempat melirik ke arah Ayu yang terlihat diam sambil menganggukkan kepalanya beberapa kali. Ada raut kekecewaan yang terbersit saat kedua matanya membentur mata saya. Maaf ya Yu, untuk saat ini gua sama sekali gak ada niat untuk mewarnai hidup gua dengan hadirnya sosok seorang cewek lain. Sepanjang perjalanan pulang ke rumah saat petang, ibu terus bercerita soal keseruan pertemuannya dengan Bu Aisyah. Beliau juga sempat bertanya apa saja yang saya bicarakan dengan Ayu. Sepanjang perjalanan pergi dan pulangnya kami dari membeli kue di daerah Blok M, saya hanya menjawab datar seakan tidak ada hal istimewa yang terjadi. Dan memang benar, saya dan Ayu hanya membicarakan hal-hal yang sangat standar sekali. Pembicaraan kami layaknya obrolan dua orang teman masa kecil yang tidak begitu akrab yang kembali bertemu. Ibu dan saya sempat menjemput Ayu di rumah Tante Septi. Gadis kecil itu nampak sangat senang sekali saat dijemput. Terlihat kepuasan tersendiri yang terpancar dari wajahnya. Setibanya di rumah, hari sudah menjelang maghrib. Saya harus membopong Ayu yang tertidur di pangkuan ibu di kursi tengah mobil peninggalan ayah. Selepas sholat isya, saya menuju teras dengan membawa secangkir kopi susu untuk menemani bersantai. Sementara ibu sudah masuk kamar karena mungkin lelah hampir seharian ngobrol dengan sahabat lamanya. Saya sempat membuka HP dan melihat ada beberapa pesan WA dari Ayu yang isinya hanya sekedar menanyakan hal-hal kurang penting. Seperti, lagi apa mam? Kok tadi gak ngajak Ayu adik kamu? Udah sholat maghrib belum? Ya gitu deh. Semua pesannya tersebut hanya saya balas dengan cukup singkat. Itu pun karena teringat perintah ibu yang menyuruh saya untuk berbaik-baik dan menjaga sikap ke Ayu. Dalam hati, saya punya firasat. Gadis itu mulai mencoba memberikan perhatian sedikit lebih ke saya. Kalau hanya sekedar perhatian, ya gak apa-apa lah. Tapi saya tetap berusaha menjaga jarak dan bertingkah seperti seorang sahabat agar Ayu tidak baper. Saya nggak mau ada gadis yang menaruh harapan besar ke saya sebelum permasalahan saya dengan Anggi benar-benar selesai. Sebatang rokok sudah saya nyalakan untuk menemani panasnya secangkir kopi susu di atas meja. Minuman yang masih mengepulkan asap panasnya itu sudah 2 kali saya teguk dan berhasil menghangatkan tenggorokan juga lambung. Entah mengapa, benak saya tiba-tiba teringat sosok Anggi. Jelas sekali masih terekam di benak saya bagaimana terkejutnya wajah Anggi begitu melihat sosok saya dan ibu. Tapi, apa maksud gadis itu memberi tatapan penuh kesedihan ke saya sebelum ia masuk ke dalam mobil yang dikemudikan oleh seorang pemuda asing? Bre, tolong gua bre, gua diserang. Mendadak suara Rido terdengar di batin saya dan membuat saya seketika berdiri dengan penuh keterkejutan. Cangkir kopi yang ada di atas meja sempat tergolak dan menumpahkan cairan coklatnya saat kaki kanan saya secara tidak sengaja menyenggol kaki meja. Saya tertegun mendengar panggilan Rido barusan di dalam batin. Suaranya Rido yang meminta tolong sontak membuat hati saya cemas. Beberapa kali saya memusatkan konsentrasi dan mencoba memanggil Rido, tapi nihil. Tidak ada sautan maupun balasan darinya. Ya Allah, seandainya ada Sekar atau Bayu Barata, gua pasti bisa langsung mendatangi tempat di mana saudara gua itu sedang berada. Saya membungkam mulut sambil berjalan mondar-mandir tak tentu arah, memikirkan dengan cara apa saya bisa langsung menemui Rido tanpa bantuan jin penjaga. Saya juga sudah mencoba memanggil Dewi Arumkesuma dan Raden Jakawastra, tapi kedua sahabat dari kerajaan Laut Utara itu sama sekali tidak merespon. Sama halnya dengan Raden Dwipa dan beberapa sosok jin lain yang saya kenal. Tak satu pun dari mereka menjawab panggilan saya. Bahkan Ki Suta, Ki Purwagalih, dan jin penjaganya Renata juga sempat saya sebut nama asli mereka untuk meminta bantuan, tapi tetap tidak membuahkan hasil. Beberapa kali saya memaki tak karuan, sampai-sampai karena putus asa, saya menginjak sebuah batu seukuran kepala manusia dewasa di depan teras dan membuat benda itu hancur menjadi bongkahan-bongkahan kecil. Tiba-tiba, HP di saku celana jeans biru yang masih saya kenakan sejak pergi ke rumah keluarganya Ayu berbunyi. Kedua mata saya membesar begitu melihat nama kontak Arya yang sedang menelpon. Tanpa pikir panjang, saya langsung menjawab panggilan Arya
dan meminta pemuda itu untuk datang secepat mungkin guna membantu saya, sekaligus menjelaskan apa yang sedang terjadi saat ini. Selang beberapa menit kemudian, saya merasakan hawa jin cukup kuat muncul di sekitar rumah saya yang melihat Arya serta Lembu Rukmo sudah berdiri tepat di luar pagar. Astagfirullah, gua lupa, rumah gua masih dipagari oleh Ayu Sekar. Pantas aja Lembu Rukmo tidak bisa masuk. Jin penjaganya Arya memang termasuk jin hitam, tapi dia tidak berniat untuk mencari permusuhan dengan saya. Terlebih, sosok manusia berkepala lembu itu sudah pernah merasakan pertempuran melawan jin-jin baik yang membela saya sebelumnya. Lembu Rukmo hanya sekedar menjalankan tugasnya untuk menjaga Arya. Dengan cepat, saya kembali masuk ke dalam dan mengambil jaket di kamar serta memakai sneakers hitam, lalu mengunci pintu rumah dari luar. Secepat kilat, saya berlari ke arah Arya yang sudah berjalan masuk ke dalam pagar. Sementara jin penjaganya nampak masih mengamati sesuatu yang bersifat gaib yang mengungkung seluruh rumah saya. Orang mah, buka dulu pagar gaib lu, Mam. Untung jin penjaga gua sempat menerawang rumah lu sebelum kesini, ucap Arya dengan wajah masam. Iya, sorry gua lupa, Ar, sahut saya yang sudah berada di sampingnya, lalu melirik ke arah Lembu Rukmo. Yaudah, mana foto saudara lu? Biar gua kasih lihat ke jin penjaga gua, pinta Arya, dan membuat saya langsung merogoh saku celana pendek untuk mengambil HP. Sebuah folder bernama saudara-saudara yang memuat kumpulan foto-foto saya dan ketiga saudara segera saya buka dan mencari foto Rido yang tampak seluruh badan. Setelah mendapatkannya, saya langsung menyodorkan kepada Arya. Pemuda yang sudah saya anggap sahabat itu terlihat berjalan cepat mendekat ke arah Lembu Rukmo yang masih berdiri tegap di luar pagar rumah saya. Dengan cepat pula, saya menyusul Arya dari belakang. Jin penjaganya Arya yang sedang ditunjukkan foto Rido dari HP saya yang dipegang anak muda yang ia jaga, perlahan memejamkan kedua mata besarnya sambil menempelkan ujung jari telunjuknya yang sebesar pisang Ambon persis di layar HP. Pegang bahuku, titisan Jagatirta. Bantu aku dengan tenaga dalammu. Kesaktianku belum mampu membawa dua orang sekaligus ke tempat lain secara gaib. Kau juga, nak Arya, gunakan tenaga dalammu, pinta Lembu Rukmo sambil menatap saya dan Arya secara bergantian. Saya mengangguk faham, sementara Arya nampak sedikit bimbang sampai saya meninggol lengannya dengan bahu. Bantu gua, Ar, please banget, saudara gua dalam bahaya nih, ucap saya dengan wajah penuh harap. Untuk beberapa saat Arya tertegun menatap saya, lalu menganggukkan kepalanya penuh keyakinan dan langsung memegang bahu jin penjaganya. Saya tersenyum lega dan mengikuti apa yang Arya lakukan, sekaligus meluluskan permintaan Lembu Rukmo. Perlahan, saya memegang bahu Lembu Rukmo yang sudah mengecilkan ukuran tubuhnya hingga setinggi saya dan Arya. Kedua mata saya terpejam, seiring konsentrasi saya mulai terpusat untuk menyalurkan tenaga dalam ke bahu jin berwujud manusia berkepala lembu itu. Sapuan angin dingin menerpa tubuh saya sesaat sebelum Lembu Rukmo melisankan perintahnya. Buka mata kalian, kita sudah sampai, ucap jin penjaganya Arya. Saya membuka mata dan langsung menggunakan ajian pemberian Raden Dwipa untuk menyisir setiap sudut tanah lapang berilalang setinggi lutut orang dewasa. Gelapnya malam ditambah sang rembulan yang malas mengeluarkan sinar indah nan terangnya membuat saya harus menambahkan sedikit tenaga dalam ke kedua mata. Kedua indera penglihatan saya mendadak membesar saat terpaku ke satu sosok yang sedang tergeletak di atas ilalang liar. Saya yakin sosok itu adalah Bimo. Ar, ikut gua, ucap saya ke Arya saat menoleh ke arahnya sebelum menggunakan ajian lari cepat. Injakan kedua kaki saya yang dengan cepat berlari di atas tanah lapang berilalang membuat Arya sempat terbatuk karena debu yang berterbangan akibat terinjak oleh saya. Sekali saya menoleh ke belakang dan melihat Arya berlari cepat dengan pola zigzag. Hanya dalam hitungan detik, saya sudah tiba di tempat yang jaraknya hampir 300 tombak dari tempat semula kami bertiga datang. Kedua mata saya nanar menatap sosok yang sudah terbaring dengan posisi meringkuk memunggungi saya dan Arya yang baru datang. Tunggu, Mam, kita harus waspada. Jin jahat selalu punya tipuan licik untuk mengecoh, kata Arya sambil memegangi bahu saya, sekaligus menghentikan saya yang hendak berlutut membalikkan tubuh sosok misterius di hadapan kami. Arya benar, saya tetap harus waspada. Perlahan, saya mencoba merasakan aura sosok yang ada di depan. Setelah yakin bahwa sosok itu memang benar Rido, tanpa memperdulikan apapun lagi, saya langsung membalikkan tubuhnya. Astagfirullah, doh! Pekik saya saat melihat wajah Rido sudah berlumuran darah merah berbau amis. Seketika,
Saya memegangi nadinya dan mencoba merasakan denyut kehidupan di sana. Kedua mata saya mulai mengembang dipenuhi air mata. Sedikit lega saya rasakan saat mengetahui masih ada denyut lemah di nadinya Ridho. Perlahan saya angkat kepala Ridho dan memangkunya di atas kedua paha. Saya melepas jaket yang saya kenakan untuk membersihkan noda darah segar yang menutupi hampir semua bagian wajahnya. Tanpa terasa, beberapa air mata saya menetes dan jatuh tepat di atas pipi Ridho dan membuat pemuda itu perlahan membuka kedua matanya. Sebuah senyuman tersungging di mulut Ridho yang menatap saya dengan tatapan lemah. Tangan kanannya sempat ingin menggapai wajah saya, namun kembali terkulai dan jatuh di atas rumput. "Do, siapa yang nyerang lu? Bilang ke gua. Gua janji bakal musnahin siapapun yang udah bikin lu kayak gini," ucap gua dengan suara bergetar karena amukan amarah yang bercampur sedih. Sejenak Ridho nampak memejamkan kedua matanya. Saya sempat panik namun kembali lega saat Ridho kembali membuka mata. Terlihat sekali Ridho mencoba mengumpulkan sisa-sisa tenaganya untuk mengucapkan sesuatu. Saya sekali menoleh ke arah Arya dan jin penjaganya yang sudah berdiri satu tombak di belakang saya. Kedua sosok makhluk berlainan alam itu nampak terdiam karena tak tahu harus melakukan apa. "Lu tahan Do, gua mau panggil Bimo sama Suluh. Mereka harus tahu kondisi lu," ucap saya yang langsung memejamkan kedua mata dan mulai menyebut nama Bimo dan Suluh dalam hati. Jangan Mam, gua nggak, gua nggak mau Suluh sedih," ucapan Ridho yang terdengar putus-putus membuat saya kembali membuka mata yang masih basah. "Do, siapa yang buat lu kayak gini Do? Bilang ke gua Do," kata saya masih dengan suara bergetar. Ridho nampak tersenyum lagi, lalu wajahnya terlihat meringis seperti sedang merasakan sakit teramat sangat. Tiba-tiba kedua mata Ridho terbelalak seiring tubuhnya yang seketika mengejang kaku. Saya yang sangat terkejut mencoba menyalurkan tenaga dalam ke dadanya dengan tatapan nanar yang masih mengalirkan derasnya air mata. "Maafin gua, Mam," ucap Ridho yang disusul dengan terpejamnya kedua mata dan tubuhnya yang lemas terkulai di atas paha saya. "Do, bangun Do, lu gak boleh mati Do, bangun!" teriak saya seketika menggema di seluruh penjuru tempat. Berkali-kali saya menggoyang-goyangkan tubuh Ridho yang sudah tak bernyawa. Saya menolak kenyataan ini. Saya membantah apa yang sedang terlihat di hadapan saya. Bukan Ridho yang sedang terkulai di atas paha saya. Ya Allah! Saya meratap sejadi-jadinya di atas jasad Ridho. Entah berapa puluh kali saya memanggil nama Ridho. Dari berteriak sampai dengan suara lirih diselingi isak tangis, saya menyebut nama saudara saya itu. Hingga akhirnya Arya menyadarkan saya saat memegang bahu ini. "Udah Mam, kita gak bisa lawan kematian. Lebih baik kita langsung bawa jasad saudara lu ke rumahnya." Ucapan Arya terdengar seperti irisan pisau di hati saya. Saya hanya bisa menggelengkan kepala menolak apa yang barusan dilisankan oleh Arya. "Gua ngerti banget perasaan lu Mam, tapi kalau lu terus nangis dan meratap, malah kasihan saudara lu nya," kata Arya lagi sambil duduk berlutut di sebelah saya. Kembali saya menatap Arya dengan wajah dibasahi air mata. Saya mengangguk perlahan dan mulai menyekas semua air mata. Dengan hati-hati saya membaringkan tubuh Ridho di atas ilalang lalu berdiri menghadap Lembu Rukmo. Arya juga melakukan hal sama dan kembali berpijak di sebelah saya. "Tolong bantu aku menemui kedua saudaraku. Aku harus memberitahu mereka berdua tentang apa yang sudah terjadi," pintas saya ke arah jin penjaganya Arya dengan air mata yang kembali mengalir. Saya sangat berharap Lembu Rukmo mau meluluskan permintaan saya barusan, karena saya tahu jika hanya memanggil Bimo dan Suluh lewat batin akan percuma, sebab keduanya sudah tidak memiliki jin penjaga yang bisa membantu mereka untuk berpindah tempat seperti bantuan jin penjaganya Arya terhadap saya beberapa saat yang lalu. Lembu Rukmo sesaat menatap aneh ke jasad Ridho, lalu melemparkan pandangannya kembali ke arah saya. "Tunjukkan padaku seperti apa rupa kedua saudaramu anak muda," ucap Lembu Rukmo yang saya sambut dengan anggukan kepala, lalu menyodorkan HP yang sudah menampilkan sosok Bimo dan Suluh pada Arya. Setelah menempelkan jari telunjuk besarnya ke HP saya yang dipegang Arya, jin penjaga sahabat saya itu segera memejamkan kedua matanya. "Jangan panggil Bimo sama Suluh Mam, gue gak apa-apa kok." Saya tersentak begitu mendengar seperti suara Ridho yang berucap dari arah belakang. Dengan cepat saya memutar tubuh dan tercengang melihat sosok Ridho sudah berdiri tegap
dua tombak di hadapan kami. Seketika saya tersenyum dan berlari ke arahnya sambil menyeka kedua mata. Dengan sangat erat saya memeluk Rido, lalu memegang kedua bahunya yang masih sedikit menyisakan darah. "Gua pikir lu udah mati, bre," ucap saya sambil menatap Rido dengan pandangan penuh sukacita. Rido tiba-tiba tertawa terbahak-bahak sampai tubuhnya menunduk dan bergoyang-goyang. Saya semula menatapnya sambil ikut tertawa karena mengira itu hanya reaksi bahagia dari Rido. Tapi setelah melihat Rido menunjukkan ujung jari telunjuknya ke arah saya, masih dengan tertawa keras, perlahan-lahan tawa saya lenyap dengan sendirinya. "Gua gak nyangka lu bisa gua tipu segitu gampangnya, Mam," kata Rido diselingi tawanya yang juga mulai reda. Saya tersentak mendengar ucapan Rido barusan seiring emosi saya yang mulai muncul. Begitu menyadari bahwa dia baru saja menipu saya mentah-mentah. Kedua tangan saya mulai terkepal bersamaan dengan suara nafas yang memburu. Sorot mata saya menatap tajam ke arah Rido, meski sisa-sisa air mata masih membuat penglihatan saya sedikit terbayang. Lambat laun, Rido sudah berhenti tertawa dan menatap saya dengan seksama. Sepertinya Rido tahu bahwa saya sudah mulai terpancing emosi. "Sorry bre, gue cuma bercanda tadi. Darah di muka gue juga bohongan. Gue pengen tahu aja, apa lu masih marah dan peduli sama gue? Itu Saya yang sudah melesat cepat dengan kedua tangan yang terkepal melayangkan tinjuan telak ke arah Rido yang nampak kaget namun tak dapat menghindar. Suara pukulan kepalan tangan kanan yang tepat menghantam rahang kanan Rido terdengar cukup keras dan membuat pemuda itu terjengkang ke samping, sekaligus memotong ucapannya yang belum sempat selesai. Tatapan mata saya masih menyorot tajam ke arah Rido yang masih tersungkur namun perlahan mulai bangkit. Deru nafas saya yang kian memburu membuat dada ini naik turun menatap Rido. Pemuda itu terlihat meringis kesakitan sambil memegangi rahangnya lalu menyeka sedikit darah yang keluar dari sela bibir. "Anjing emang lu? Bisa-bisanya lu bercanda sampai segitunya?" bentak saya, diiringi tubuh yang berputar dengan tendangan kaki kanan siap bersarang di pinggang Rido. Pemuda itu dengan sigap menaikkan lutut kanannya untuk menghadang tendangan saya. Suara dua tulang kaki yang beradu terdengar keras. Rido terlihat kaget lalu melompat mundur dan berpijak dengan kaki kanan agak pincang. Saya memang sengaja mengalirkan tenaga dalam ke kedua kaki karena masih sangat jengkel dengan ulahnya. "Lu pakai tenaga dalam, Mam? Kenapa lu jadi serius gini sih? Gua kan udah bilang sorry kalau bercandaan gua kelewatan," tanya Rido dengan suara keras dan tatapan mulai tajam. Dua kali lu bikin gua emosi. Yang pertama gua udah ngerasa sakit pas lu sama yang lain bilang gara-gara gua semua jin menjaga lu pergi. Awalnya gue mulai bisa menerima karena lo bertiga mungkin ngerasa sama kehilangannya seperti gue. "Iya Mam, gue minta maaf. Gue gak nyangka lo bakal semarah ini. Asli, gue bener-bener nyesel Mam," ucap Rido. Kekasihnya suluk itu terlihat mengacungkan dua telapak tangannya yang sudah menyatu di depan dada. Tatapannya pun tidak lagi tajam karena mungkin kalimat yang diucapkannya barusan adalah benar bahwa ia memang menyesal. "Tai lu! Lu pikir gue masih percaya sama lu? Lu gak ngerasain jadi gue doh? Gimana paniknya gue liat kondisi lu? Gimana sedihnya gue liat nafas lu putus? Dan lu malah ketawain air mata gue? Sumpah, gue gak terima candaan lu," jawab saya dengan suara masih mengandung amarah. Oke, lu bebas nyalain gue sepuas lu, Mam. Sekali lagi, gue minta maaf. Lu kayak gak tau gue aja, Mam." Bukannya membalas ucapan Rido barusan, saya malah melompat maju dengan tangan kanan yang melayang hendak memukulnya kembali. Saya sempat melihat Rido lagi-lagi nampak terkejut, tapi segera mengepalkan tangan kanannya untuk menangkis serangan. Pukulan tangan kanan saya berhasil ditangkis Rido dengan punggung lengan kanan dan mendorong tubuh saya ke belakang. "Lu serius ngajak ribut, Mam?" tanya Rido dengan wajah mulai tersurut emosi. "Bacot lu bangsat!" teriak saya yang kembali menyerang dengan kepalan tangan kanan. Lagi-lagi Rido menangkis pukulan saya dengan punggung lengannya. Tapi kali ini pemuda yang sempat saya anggap lebih dari sekedar saudara itu berganti melayangkan tinju kiri sebagai serangan balasan. Saya pun berhasil menahan tinjunya Rido dengan telapak kanan kiri dan langsung mencengkram pergelangan tangan kiri. Tanpa memberi kesempatan, saya dengan cepat memutar pergelangan tangan Rido hingga membuatnya harus bersalto dan terbanting di atas tanah berilalang. Rido yang terbanting keras sempat mengerang, tapi hal itu tidak lama karena mendadak ia melompat dan menyapu dua kaki saya dengan cepat. Tak dapat saya hindari, sapuan kaki Rido berhasil membuat saya jatuh terjengkang. Melihat saya sedang dalam posisi tidak menguntungkan, Rido segera melompat dan berniat menginjak perut saya dengan ujung lututnya. Jelas sekali Rido sudah tidak lagi menahan diri dan meladeni tiap serangan saya dengan dibalas serangan lain darinya.
Seketika, saya berguling ke samping untuk menghindari serangan cukup telak itu, yang akhirnya hanya berhasil mengenai tanah. Dengan cepat, saya bangkit dan melompat 3 tombak di udara. Begitu juga di arah depan. Ridho nampak melakukan hal sama. Dia melompat dengan tangan terkepal menyambut serangan saya. Suara benturan 2 kepalan tangan terdengar dan langsung terganti dengan suara tendangan dan sabetan telapak tangan. 2 pukulan berhasil mengenai rahang kiri dan dada saya, sementara Ridho menerima tendangan di perut dan sabetan telapak tangan di pangkal lehernya. Seketika, tubuh saya dan Ridho terhempas ke belakang dan jatuh berdebum di atas tanah. Arya yang berdiri beberapa tombak di belakang saya segera berlari dan membantu saya berdiri. Tapi dengan kasar saya tepis tangannya sambil terus menatap tajam ke arah Ridho. "Mam, udah mam, dia kan saudara elu. Kenapa pakai ribut sih?" kata Arya yang membuat saya sempat menoleh ke arahnya untuk beberapa saat. Saya perlahan bangkit dengan nafas tersengal-sengal tanpa menjawab pertanyaan Arya. Tatapan mata saya masih nanar menatap Ridho yang nampak sudah kehabisan nafas saat bangun dari jatuhnya. Tubuh kami sama terhuyung untuk beberapa saat. Begitu pula wajah kami yang sama-sama memar. "Lu jangan ikut campur, Ar. Gua udah gak anggap tuh monyet saudara gua lagi. Mulai hari ini, dia musuh buat gua," ucap saya dengan suara bergetar ke arah Arya sambil terus melemparkan pandangan ke Ridho. Saya sempat meludahkan air liur yang sudah berwarna merah bercampur darah ke atas ilalang. Pantas saja, ada rasa asin dan bau amis yang tercium dari nafas saya sendiri. Ternyata bagian dalam mulut saya robek dan mulai terasa sedikit perih. "Kenapa berhenti? Gue masih sanggup lawan lu," bentak Ridho dengan suara keras dan membuat saya kembali merasa geram. Perlahan, saya mulai mengatur nafas dan jalan darah serta degup jantung yang masih terasa tidak beraturan. Mendengar ucapan Ridho barusan, saya merasa emosi, langsung terpancing kembali. Dari jarak hampir 4 tombak di depan, saya tercengang melihat Ridho mengeluarkan cambuk langit selatan yang memendarkan sinar keemasan. Tanpa sadar, saya meraba bahu kanan sambil memanggil pedang jagat samudra. Sial, gua lupa, pedang itu sudah tidak lagi bersemayam. Rupanya saya harus melawan Ridho dengan hanya mengandalkan ajian tapak jagat. "Gua tunggu lu nyerah, karena gua tahu lu gak punya senjata sakti buat lawan cambuk sakti milik gua," gertak Ridho disusul senyuman dinginnya. "Lu pikir gua takut? Gua masih punya ajian tapak jagat buat hadapin lu," sahut saya dengan kedua telapak tangan sudah terbuka lebar dan perlahan-lahan diselimuti sinar putih. Mendengar tantangan saya, Ridho nampak semakin geram. Perlahan dia lecutkan cambuk langit selatan ke atas dan percikan bunga api nampak berpijar keluar dari jejak lecutan senjata sakti tersebut. Pandangan mata saya tertegun melihat pijaran bunga api yang terus keluar setiap kali Ridho melecutkan cambuknya. Ingatan saya kembali teringat ke ucapan Raja Jin di masa yang menyebutkan bahwa ada musuh baru yang akan muncul yang menjadi musuh bebuyutan sekaligus sahabat saya. Apa mungkin Ridho yang beliau maksud? "Woi bego, jangan bengong lu. Tar giliran kena cambuk gua, bisa mati suri lagi lu." Mendengar ejekan Ridho barusan, api amarah saya semakin tersulut. Tapi saya tidak bodoh. Situasi memang sedikit tidak menguntungkan bagi saya. Ridho yang masih memiliki senjata sakti, posisinya ada di atas angin. Sedangkan saya hanya mengandalkan ajian tapak jagat dan tenaga dalam yang sudah tidak sempurna. Oleh karena itu, saya tidak mau gegabah dalam mengambil tindakan. Jika hanya mengandalkan amarah dan sisa-sisa tenaga dalam, bukan tidak mungkin saya sendiri yang akan terluka. Sebab saya melihat Ridho juga sudah termakan emosi. Beberapa saat, saya memutar otak memikirkan bagaimana caranya bisa mengalahkan Ridho. Mendadak, saya teringat akan hawa murni bumi. Yah, dengan menghisap hawa murni bumi, saya bisa mendapatkan tambahan tenaga. Seperti yang beberapa kali saya lakukan saat pertempuran bersama Sekar melawan sejumlah jin hitam. Dengan sengaja saya melompat 2 kali ke belakang, langsung menempelkan kedua telapak tangan yang sudah terbuka, menempel ke permukaan tanah. 2 mata saya tetap menatap fokus ke arah Ridho yang terlihat penasaran dengan apa yang sedang saya lakukan. "Lu gak usah ngumpet di ilalang. Kalau emang takut, nyerah aja mam," ejek Ridho lagi sambil menaikkan kepalanya, berusaha melihat apa yang saya rencanakan di balik rimbunya ilalang. Saya sama sekali tidak menghiraukan ejekan Ridho dan mulai memusatkan konsentrasi untuk menghisap hawa murni bumi. Perlahan namun pasti, saya merasakan sensasi hawa dingin mengalir masuk dari permukaan tanah, berubah hangat saat sudah masuk ke dalam kedua telapak tangan. Tenaga dalam saya yang sempat menurun kembali terisi oleh hawa murni dari bumi. Telapak tangan saya yang semula memandarkan sinar putih yang redup kali ini bertambah kian terang.
Saya sempat menyingkirkan serangga malam yang berseliweran mengitari kedua tangan. Mungkin mereka menganggap kedua telapak tangan saya seperti lampu. "Ya elah, jadi ribut lagi gak nih?" tanya Rido dengan nada suara merendahkan. Perlahan saya mulai berdiri setelah merasa tenaga ini cukup kuat untuk mengimbangi Rido. Saya tahu cambuk langit selatan yang meliuk-liuk di genggaman tangan Rido bukan senjata sembarangan. Bahkan saya pernah merasakan bagaimana tenaga saya terkuras habis karena terhisap oleh kekuatan cambuk sakti itu. Otak saya mulai berputar untuk mencari strategi guna mengalahkan Rido. Mendadak pandangan saya menangkap ada sebidang tanah kering berdebu di dekat jaket yang sempat saya gunakan untuk menyeka darah di wajah Rido. Rido gak punya ilmu seperti yang gue dapat dari Raden Dwipa. Otomatis jarak pandangnya gak seluas dan seterang mata gue. Oke, gak ada salahnya gue coba cara itu, kata saya dalam hati setelah mendapatkan sebuah cara yang mungkin bisa berhasil untuk menundukkan Rido. "Kalau lu gak berani nyerang, biar gue yang mulai," teriak Rido, lalu melompat tinggi dan mengarahkan lecutan cambuk langit selatan ke arah saya. Saya yang sudah memasang kuda-kuda dan bersiap, melompat mundur 2 tombak ke belakang untuk menghindari sambaran ujung cambuk sakti tersebut. Suara ledakan cukup kuat terdengar saat ujung cambuk langit selatan mengenai tanah berilalang bekas saya pijak. Sebuah lubang hangus menghitam seukuran pelukan anak kecil nampak terlihat di jejak tanah yang terkena sambaran cambuk milik Rido. Rimbunan ilalang yang tumbuh liar di sekitar lubang itu nampak terbakar dan cahaya apinya membuat suasana sedikit terang. "Hati-hati Mam, kalau lu mau, gue sama jin penjaga gue bisa bantu lu," kata Arya dengan suara keras dari belakang. "Gue gak ada urusan sama lu anjing, tapi kalau lu ikut campur, gue gak segan-segan menghabisi kalian bertiga," bentak Rido ke arah Arya dan membuat Lembu Rukma mengeluarkan suara lenguhannya. Tak mau Arya sampai bercampur tangan, saya kembali melompat ke belakang dan mendarat di sebelahnya. "Gak usah Ar, gue bisa hadapi dia sendiri. Tapi kalau bisa, lo minta Lembu Rukma buat pagarin tempat ini. Gue takut ada orang yang lihat," ucap saya dengan suara pelan ke Arya yang menatap Rido dengan tajam. Arya nampak menganggukkan kepalanya dan melempar pandangan ke Lembu Rukma. Untuk beberapa saat, kedua makhluk berlainan alam itu terdiam. Saya tahu mereka sedang saling bicara satu sama lain, dan diakhiri dengan anggukan jin berkepala lembu tersebut. Perlahan, Lembu Rukma melangkah mundur 2 langkah ke belakang, lalu terdiam sambil memejamkan mata dan moncong yang bergerak-gerak. Tiba-tiba, jin itu melompat 1 tombak ke atas dan mendarat dengan 2 telapak tangan langsung menghujam bumi. Seketika, tanah lapang berilalang tempat kami semua berpijak terasa bergetar cukup kuat. Kemudian dari bawah 2 telapak tangan Lembu Rukma yang menempel di atas tanah, muncul 2 sinar putih yang terus bergerak dengan pola memutar berlawanan arah, mengelilingi seluruh tanah lapang dan bertemu menyambung di satu titik. "Sekarang kalian bebas bertarung sepuasnya. Aku sudah menutupi tempat ini dari pandangan semua manusia," kata Lembu Rukma yang sengaja mengeraskan nada suara hingga terdengar juga oleh Rido. Mendengar ucapan sosok jin bertubuh manusia berkepala lembu, Rido langsung memutar cambuk langit selatan ke atas. Dengan menggunakan ajian lari cepat, saya berlari ke arah jaket yang masih tergeletak di samping tanah berdebu dan memilih benda itu dengan memegangi 2 ujung lengannya. "Lu punya senjata, lu maju duluan," kata saya yang sengaja memancing Rido. Rido sempat tersenyum meledek saya yang akan menggunakan jaket sebagai senjata. Dia tidak tahu bahwa di benak saya sudah ada rencana tersendiri. Sambil melompat ke arah saya, Rido mengayunkan cambuk langit selatannya, dan saya yang sudah siap menjalankan rencana menunggu beberapa detik sebelum menghindar. Saat merasa sudah tepat waktunya, saya segera melompat ke belakang untuk menghindari sambaran cambuk langit selatan dan menyapu permukaan tanah berdebu yang sudah ada di depan menggunakan jaket. Suara sapuan angin yang keluar dari jaket yang sudah berisi tenaga dalam saya terdengar cukup kencang dan berhasil menerbangkan debu tebal di atas tanah yang menyebar cepat ke wajah Rido. Untuk beberapa saat, Rido mengucek kedua matanya yang sepertinya kelilipan sambil mengayunkan senjatanya tak tentu arah. Tak mau menyia-nyiakan kesempatan, saya langsung mengikat jaket untuk menutupi jalan udara dan menendang pergelangan tangan kanan Rido. Tendangan saya berhasil membuat cambuk langit selatan terlepas dari genggaman tangan lawan dan terlempar 2 tombak ke samping. Rido sendiri nampak sangat panik dan sempat terhuyung ke belakang dengan kedua mata masih berkedip menahan perih. Sebenarnya, saya bisa saja langsung melumpuhkan Rido lewat pukulan telak ke arah jantungnya. Tapi tidak, saya tidak berniat membunuhnya. Bagaimanapun juga, Rido merupakan salah satu orang yang berarti di dalam hidup saya. Hanya saja,
Saya ingin memberikan pelajaran yang cukup untuk Ridho. Sambil berputar, saya mengurangi jauh tenaga dalam di kedua telapak tangan yang terisi ajian tapak jagat dan mengincar dada kanan Ridho. Jika saya mengerahkan seluruh tenaga dalam, bukan tak mungkin tulang iganya akan hancur, dan saya tak mau hal seperti itu terjadi. Pukulan telapak tangan kanan saya telah menghantam dada Ridho dan membuatnya terlempar satu tombak ke belakang, jatuh terjengkang di atas tanah yang dipenuhi ilalang. Suara meringis kesakitan mulai terdengar dari Ridho yang terlihat berguling-guling di atas tanah. Saya langsung membuka jaket yang masih menutupi hidung dan mulut. Dahi saya berkerut melihat Ridho yang nampak sangat kesakitan. Saya heran, seharusnya pukulan ajian tapak jagat yang menghantam dada kanannya tidak sampai membuat Ridho terluka parah. Tapi, mengapa dia terlihat seperti sedang meregang nyawa? Dalam hati, saya mulai tidak tega melihat Ridho. Namun akal sehat saya memaksa untuk mempercayai begitu saja apa yang saat ini sedang terjadi dengan Ridho. Terlebih menyadari apa yang sudah diperbuat Ridho tadi yang menjadi awal penyebab pertarungan ini. Percuma lo acting kayak cacing kepanasan doh. Gua udah kurangin tenaga dalam sebelum mukul lo tadi. Lagian lo punya ajian buat sembuhin luka. Gua harap lo jangan ganggu gua lagi doh, ucap saya ke Ridho sambil membalikkan tubuh hendak meninggalkannya. Baru beberapa langkah saya berjalan, tiba-tiba sebuah hawa panas serasa melesat cepat ke arah saya dari belakang, bersamaan dengan suara jeritan seorang wanita. Kakang, awas! Baiklah, sampai